sebagai host podcast kali ini. Di sini saya akan membahas seputar RPN yang merupakan riset perkebunan Nusantara. Tetapi saya tidak sendiri pastinya, saya bersama narasumber yang luar biasa dan tentunya expert di bidangnya. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Dr. Erwin Syah. Selamat datang Bapak Dr. Erwin Syah, sekaligus sebagai Kepala Divisi Pengembangan Riset. Halo Bapak, selamat datang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, bugar, dan bahagia Pak pastinya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bapak, saya di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pak yang akan kita bahas, dan ini merupakan penghormatan bagi saya karena saya bisa bicara langsung diskusi dengan Bapak pada podcast kali ini. Langsung saja saya ingin memberi pertanyaan. Pak, apa itu RPN dan bagaimana, kapan, serta mengapa RPN terbentuk? Oke. Baik, RPN itu adalah Riset Perkebunan Nusantara, sebuah perusahaan berbasis riset untuk bidang perkebunan dengan berbagai multi komoditas, mulai dari sawit, karet, teh dan kina, tebu, kopi dan kakao. Dan PT RPN itu berkiprah untuk memajukan perkebunan di Indonesia. RPN terbentuk sebagai perusahaan persero itu di 2009. Tetapi sebetulnya RPN itu sudah ada, di mana kiprahnya dimulai oleh para pusat penelitian. Jadi kami menaungi 6 pusat penelitian yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Wow, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Jadi pusat penelitian ini mulai dari zaman kolonial, terus kemudian masa kolonialisasi, kemudian dinasionalisasi. Kita ada 6 pusat penelitian. Mulai dari pusat penelitian kelapa sawit di Sumatera Utara, Medan, pusat penelitian karet di Sembawa, Sumatera Selatan, kemudian pusat penelitian teh dan kina di Bandung, pusat penelitian gula Indonesia di Pasuruan, dan pusat penelitian kopi kakao di Jember, Jawa Timur. Kemudian satu lagi pusat penelitian bioteknologi dan bioindustri, namun sekarang merger dengan pusat penelitian kelapa sawit. Jadi keseluruhan puslit tadi itu sudah berusia 100 tahun. Dan karena di tahun 2009 seluruh pusat penelitian sinergi menjadi satu, dan terus kemudian dengan nama Riset Perkebunan Nusantara. Wah, berarti banyak ya Pak di berbagai macam daerah. Kalau Bapak sendiri dinasnya di mana Pak? Saya di Bogor, kantor direksi untuk PT Riset Perkebunan Nusantara berlokasi di Bogor. Oh, berlokasi di Bogor. Iya. Masih nggak jauh-jauh banget ya Pak dari sini. Dengan Jakarta. Masih dekat kemana-mana ya Pak. Iya, betul. Bapak, kira-kira nih ya Pak, RPN sendiri itu visi misinya apa ya Pak? Dan core value-nya, Dari core value-nya itu bahwa RPN itu sebagai perusahaan berbasis riset itu menghasilkan bahan tanaman untuk komoditas perkebunan dari sawit, karet, teh, kina, kemudian tebu sampai kopi kakao. Itu mulai dari hulu sampai hilir, dan itu diperuntukkan untuk baik untuk perusahaan maupun khususnya untuk rakyat. Karena hampir keseluruhan komoditas perkebunan itu sebagian besar milik rakyat. Sehingga RPN berkiprah melalui riset dan inovasi yang dihasilkannya untuk memajukan perkebunan rakyat di Indonesia. Untuk memajukan perkebunan rakyat di Indonesia, luar biasa sekali ya. Jadi yang punya impact baiknya itu bukan cuma internal dari RPN itu sendiri, tetapi masyarakat. Untuk masyarakat. Masyarakat terutama yang khususnya yang berada di lokasi. Iya. Lokasi RPN itu ada ya Pak ya? Ada, dan itu kita berikan hasil-hasil riset tadi, baik itu untuk mengedukasi atau kan memberikan pelayanan jasa berupa produk ataupun teknologi, itu untuk ke seluruh rakyat yang memiliki kebun-kebun di Indonesia. Jadi tidak hanya di mana lokasi puslitnya, tapi itu untuk seluruh yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, Sulawesi, termasuk Papua.
Oh, jadi RPM itu bukan cuma hanya di pusat-pusatnya itu ya, Pak? Jadi di Bukan, mana rakyat jadi ada? nasional. Wow, luar Iya. biasa sekali Dan kita RPM ya. dan kita juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 lembaga riset dan universitas di luar negeri. Wow, universitas Iya. di luar negeri juga Iya. ya, Pak. Berarti sangat impact sekali untuk sosial ekonomi masyarakat itu sendiri ya, Pak ya? Betul. Dan RPM RPM sendiri. punya visi. Iya. Visinya adalah menjadi lembaga riset kelas dunia Lembaga yang riset mampu kelas- bersaing dengan inovasi. Wow, luar biasa sekali, itu suatu kebanggaan buat negeri ini, Iya. terutama karena Betul. sudah visinya itu sendiri untuk lembaga riset dunia gitu Iya, ya, Pak ya. kelas Semoga dunia. saja akan selalu seperti itu. RPN Baik. akan selalu berkembang dan juga maju ya, Pak. Amin. Menyesuaikan dengan visinya. Amin. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Baik, apa tuh? PT Riset Perkebunan Indonesia atau RPM saat ini sudah sejauh apa penelitian terbaru terkait pengembangan tanaman perkebunan mendukung kemajuan perkebunan Indonesia? Baik. Untuk kemajuan riset, RPN sendiri didukung oleh 250 peneliti. 250 apa, Pak? 250 peneliti. Peneliti. Iya. Di mana 10% diantaranya berpendidikan doktor, kemudian 50% berpendidikan master, dan ada 40% berpendidikan sarjana. Dengan dukungan tadi, RPN mampu saat ini tidak hanya menyediakan bahan tanaman untuk kebutuhan hulu, tetapi juga berbagai praktek kultur teknis dan best management praktis di perkebunan, termasuk juga untuk hilirisasinya. Kemajuan terbesar yang sekarang sedang kami melakukan deep research itu adalah di bidang mikrobiologi, terus kemudian kita juga punya ahli di bidang nanoteknologi, dan juga kita sekarang mulai memiliki tenaga-tenaga expert di bidang nutrient use efficiency. Beberapa hasil riset yang sekarang sudah dihasilkan, salah satunya adalah pupuk hayati. Pupuk hayati. Iya. Apa itu, Pak? Pupuk hayati itu adalah sebuah pupuk yang menggabungkan bahan organik dengan mikroba. Mikroba baik yang untuk memperbaiki dan memperbaiki kondisi tanah. Sehingga dengan menggunakan pupuk hayati yang dikembangkan oleh RPN, maka kebutuhan pupuk kimia itu bisa ditekan sampai dengan 50%. Tetapi produktivitas justru bisa kita tingkatkan sampai dengan 25%. Dan efisiensi pengurangan pupuk itu bisa sampai 10%. Jadi ini harapannya bisa membantu masyarakat untuk bisa tetap meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya pemupukan, dan juga memperbaiki kualitas tanah, memperbaiki kualitas lingkungan, karena ini adalah pupuk hayati. Itu. Selain itu juga satu terobosan, kita sedang juga mendukung program di Kementerian Pertanian Ya. dan juga di Indonesia tentang stunting. Stunting. Stunting yaitu kekurangan nutrisi, pengkerdilan dan sebagainya. Kami melakukan riset secara intensif untuk membuat susu formula. Susu formula. Susu formula dari produk turunan sawit. Wow, susu dari produk Turunan sawit. Jadi ini Wow, kita unik akan sekali ya, membuat Pak. susu formula yang mirip dengan ASI yang dibutuhkan oleh bayi. Bayi. Itu hanya untuk bayi, Bapak? Untuk Atau bayi dan bisa untuk anak-anak. Untuk anak-anak. ya, Anak-anak Pak? juga, Berarti untuk menghindari stunting ya. Ada periode waktunya ya, Pak ya? Iya. Tapi itu sih Pak, saya setuju karena di balik teknologi-teknologi yang PT RPN punya dan juga kualitas sumber daya manusianya juga yang mumpuni, Betul. bahkan sampai bisa menciptakan produk-produk inovasi terbaru. Betul, termasuk Betul. juga nanti sebentar lagi kita akan rilis minyak makan merah. Minyak makan merah itu juga untuk stunting juga. Kita akan enkapsulasi vitamin E-nya dan ini untuk combating stunting di Indonesia. Izin Bapak, untuk minyak yang makan merah itu yang dari kelapa sawit ya Pak? Dari Minyak kelapa merahnya sawit itu? juga. Oh, saya sempat tahu itu Pak, itu yang di Afrika itu jadi konsumsi orang-orang Afrika ya. Iya, Sedangkan di betul. negeri kita sendiri belum banyak yang tahu ya Pak. Betul, dan itu RPN kita mengeluarkan. kita sudah punya Luar teknologi biasa. itu. Luar biasa itu Ah, Pak, karena saya cukup tahu ya manfaat-manfaat baik, bahkan sangat Baik. baik dari minyak merah itu. Mm-mm. Pendengar, jadi kayak ada minyak merah dari kelapa sawit yang itu manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Betul. Tetapi selama ini
masyarakat kita masih awam untuk Masih awam, dan memproduksi. kita akan coba lakukan edukasi. Tapi untuk komoditas lain pun juga sebetulnya banyak inovasi-inovasi yang kami lakukan. Untuk di bahan tanaman karet kita punya IRR series 300, series 400 untuk bahan tanaman dan berbagai kultur teknis. Kemudian satu lagi di komoditas teh. Di komoditas teh, Pusat Penelitian Teh dan Kina memiliki satu-satunya mungkin di Indonesia pohon induk teh untuk varietas sinensis yang mirip dengan perkebunan teh yang ada di Cina. Dan ini khusus untuk memproduksi teh-teh specialty. Specialty itu seperti apa, Specialty Bapak? teh-teh yang spesial, teh-teh yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, dan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan teknologi sederhana, PPTK juga melahirkan specialty yang bisa diproduksi oleh rakyat. Sehingga masyarakat bisa menanam tanaman varietas sinensis ini dan terus kemudian membuat teh specialty. Wow, luar biasa ya Pak. Tapi saya penasaran apakah teh spesial itu bisa dikategorikan sebagai obat atau bagaimana? Yang jelas bahwa specialty ini memiliki cita rasa yang khas, kemudian memiliki antioksidan yang tinggi, ada flavonoidnya, yang jelas baik itu untuk berbagai generasi, apalagi untuk Mbak Puspa. Ketika inner beauty-nya ingin keluar, maka minum bisa teh hijau, white tea, teh putih, yang itu juga sangat baik. Oh, specialty seperti di Cina. Makanya kita tahu ya Iya. Pak, orang-orang Cina itu bugar-bugar, obatnya itu Betul. manjur-manjur. Bahkan yang sudah usia lanjut aja masih bisa pergi kemana-mana ya Pak. Betul. Itu sungguh sangat Itu inovasi yang untuk baik. komoditas tebu. Untuk komoditas tebu kita juga punya bahan tanaman yang baru nih. Iya. Nah, itu ada P862, terus kemudian ada beberapa varietas, ada 5 varietas unggulan kami, dan ini untuk mendukung swasembada gula di Indonesia. Itu adalah program pemerintah kita, dan untuk mendukung itu kita siapkan bahan tanamannya, kita siapkan kultur teknisnya, kita siapkan best management practice-nya. Wah, luar biasa. Jadi yang sudah Bapak paparkan barusan itu merupakan produk-produk unggulan ya Pak? Iya, kalau Dari untuk di PT kopi RPM. sekarang rame nih. Kita punya Komasti. Kita Komasti. punya, iya, Komasti itu adalah salah satu varietas kopi Arabica, dan juga kita kembangkan terus untuk specialty baik itu di Arabica maupun di Robusta. Oh, Itu seperti untuk ya, Pak, masyarakat. ya. Luar biasa sekali PT RPN. Semoga inovasi-inovasinya semakin berkembang dan juga semakin Amin. terrealisasikan dengan gempar ya Pak, supaya masyarakat Baik. Indonesia tahu manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh negeri sendiri itu banyak Betul. banget ya Pak. Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa tuh? Bagaimana selama ini riset dan pengembangan yang telah dilakukan, apakah efektif untuk masyarakat? Dan apa yang perlu dilakukan ke depan Pak? Oke, baik. Riset-riset yang dikembangkan oleh PT RPN itu berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Baik itu bahan tanaman, untuk bahan tanaman karena responnya salah satu contohnya adalah dengan perubahan iklim yang sangat dinamis, maka para peneliti, khususnya para breeder di RPN, untuk multi komoditas tadi, bagaimana menciptakan bahan tanaman yang tahan terhadap kekeringan, kemudian tahan terhadap hama penyakit. Nah, dikatakan efektif kenapa? Karena ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat banyak sekali menggunakan bahan tanaman yang diproduksi oleh RPN. Kelapa sawit termasuk yang paling besar. 2022 kita sudah memproduksi, bahkan diserap oleh masyarakat sebanyak 35 juta kecambah. Kecambah 35 juta Iya, kecambah dari di- RPN saja itu ya Iya, Pak? dari RPN saja. Dan tahun ini kita akan tingkatkan menjadi 38 juta kecambah. Semakin tahun semakin naik ya Pak jumlahnya. Semakin luar tahun semakin biasa. naik, itu adalah yang kita lakukan, dan riset itu sendiri kami lakukan memang sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Nah, itu kenapa baik itu bahan tanaman, teknik kultur, pupuk yang dihasilkan, kemudian alat-alat dan mesin yang dibutuhkan, itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh baik ya, jadi apapun itu tetap mempedulikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Iya, ya, karena Pak? pasarnya adalah ada di perkebunan itu sebagian besar, baik itu untuk seluruh komoditas, kepemilikannya masih dimiliki oleh perkebunan rakyat. Iya, jadi masyarakat juga itu mendukung ya Pak. Mendukung tentunya, dan kami juga sangat terbantu tuh
Dan Iya. kami juga bangga bisa membantu masyarakat. Iya betul, jadi saling menguntungkan, Iya, win-win saling solution. mempercayakan ya Pak, itu Betul. yang paling penting saat ini. Iya. Bapak, dengan adanya event Bunex 2023 ini Pak, ini kan merupakan event tahunan juga ya Iya, Pak ya, betul. Alhamdulillah, dan itu merupakan menjadi petani-petani, itu Betul. berasa dihargai adanya event seperti ini, Betul. ya kan Pak, jadi semangat gitu kan. Iya. Ada nggak Pak harapan dari PT RPN itu sendiri untuk event Bunex 2023 dan seterusnya? Oke, baik. Untuk Bunex 2023 dan Bunex selanjutnya, kami PT Riset Perkebunan Nusantara beserta para puslit yang ada di bawahnya, mulai dari PPKS, PPK, PPTK, P3GI, dan juga PPKKI, mengapresiasi nih dulu ke Kementerian Pertanian, di Dirjen Perkebunan yang telah mengadakan Bunex. Bunex adalah merupakan salah satu hub bagi perkebunan untuk membangun networking. Kita meningkatkan engagement dengan stakeholder, dengan masyarakat. Kita ketemu di sini, terima kasih. Kami apresiasi nih kiprah dari pemerintah, khususnya Dirjen Perkebunan. Dengan adanya Bunex, kami punya harapan baru. Kami punya tempat baru untuk bertemu. Kami punya tempat baru untuk berinteraksi, dan kami punya tempat baru untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang perkebunan melalui riset dan inovasi yang kami hasilkan. Saya setuju Bapak dengan Bapak, karena berkat adanya Bunex ini saya juga ketemu orang-orang luar biasa, salah satu seperti Bapak. Baik, terima kasih. Saya bisa tahu tentang perkebunan, dan ini merupakan eksistensi yang bagus ya Pak bagi perkebunan di Baik. mata masyarakat dan juga pemerintah Iya. khususnya. Baik Bapak, tidak terasa terima kasih sekali atas Baik, pemaparannya yang sama-sama. luar biasa tentang Iya. PT RPN. Saya Puspa Berlianti sebagai host podcast kali ini mengucapkan terima kasih juga untuk pendengar podcast kali ini. Saya Puspa Berlianti pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.